Mengenai isu reshuffle Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin dan juga desakan dua Menteri Nasdem ini untuk mundur akan kita bahas malam hari ini bersama Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza dan juga Wakil Pemimpin Redaksi Detikom Elvan Dhani Sutrisno. Selamat malam Mas Elvan, Mas Revo. Sebelum kita membahas mengenai pernyataan Jody G. Plate yang mengatakan bahwa Nasdem will never quit, kita ke awalnya terlebih dahulu karena setidaknya isu reshuffle yang sejak akhir tahun lalu ini bergulir semakin hangat. Kemudian kader PDIP begitu lantang meminta atau mendesak dua Menteri Nasdem ini harus dievaluasi kinerjanya. Bukan hanya karena kinerjanya yang dievaluasi, juga karena partainya yang kemudian dikatakan nggak sejalan lagi pasca deklarasi calon presiden pada saat itu. Mas Revo, bagaimana catatan CNN Indonesia melihat hal ini? Ya, walaupun Jody G. Plate, Sekjen Nasdem itu mengatakan bahwa Nasdem will never quit, tapi lagi-lagi reshuffle kabinet, kabinet ini kan hak prerogatif dari presiden ya. Jadi akan kita lihatlah apakah memang desakan dari PDIP yang meminta dua dari tiga menteri yang berasal dari Nasdem itu diganti gitu. Nah, tapi begini, Caca, kita ini melihat bahwa yang harus dihitung oleh yang kita sih berharap begini, Pak Jokowi itu akan memperhitungkan situasi politik pada 2023 dan 2024. Nah, menteri-menteri yang berasal dari partai politik itu lumayan banyak gitu yang ada di kabinet saat ini gitu. Nah, apakah kemudian menteri-menteri yang berasal dari partai politik itu akan cukup efektif ketika nanti masuk kampanye? Mereka harus disibukkan dengan urusan kampanye partai, tapi juga ada tugas-tugas kenegaraan sebagai menteri. Walaupun memang sekarang MK sudah memutuskan bahwa pejabat menteri itu tidak perlu mundur kalau misalkan maju dalam kontestasi pemilu gitu ya. Nah, tapi kan nanti bagaimana ini keefektifan dari jalannya kabinet. Karena ada beberapa kita sebut di situ kan, ada Pak Menko Perekonomian, kemudian ada 3 dari Nasdem, kemudian ada dari PKB, hampir semua gitu ya, kecuali dari PKS dan Demokrat yang tidak ada dalam susunan kabinet. Beberapa ketua umum partai juga duduk dalam kementerian. Nah, apakah ketua umum partai ini ketika nanti proses pemilu masih cukup memiliki waktu untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Nah, kedua juga ada beberapa, jadi memang kalau kita sih berharap nanti akan dievaluasi betul oleh presiden mana menteri-menteri yang kinerjanya di bawah rata-rata gitu. Nah, yang mereka yang kinerjanya buruk tentu harus diganti gitu. Nah, untuk yang politisi ini kita belum bicara menteri-menteri yang ini ya, menteri-menteri yang namanya beredar untuk menjadi bakal calon gitu. Ada Menteri BUMN misalnya, kemudian Menko Perekonomian juga disebut-sebut juga dalam beberapa survei, Menteri Keuangan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kan kalau misalkan ternyata nama-nama tersebut maju dalam kontestasi, apakah roda pemerintahan atau roda kabinetnya di kementerian yang bersangkutan cukup efektif. Satu lagi misalnya Menteri Pariwisata gitu ya, hari ini juga sekarang sudah rajin untuk safari kemana-mana gitu. Nah, ini yang harus dihitung. Tapi kalau kita berharap memang Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin dalam reshuffle yang disebut terakhir ini tidak hanya tentang stabilitas dari dukungan partai politik, karena kalau sekarang nuansanya lebih pada dukung-mendukung politik gitu ya, tapi lebih pada profesionalisme. Kalau memang jelek gitu, ganti gitu ya. Tapi kalau misalkan bagus, walaupun itu berasal dari partai politik, ya layak dipertahankan, itu aja. Baik. Kalau kita berharapnya sih seperti itu ya, Sarsa. Baik, Mas Elvan, sebenarnya posisi Nasdem saat ini seperti apa di pemerintahan? Karena kita mengingat
yang harus diperhitungkan seperti yang tadi kata Mas Revo katakan, tidak hanya kinerja namun juga stabilitas politik. Oke, sebenarnya kalau seperti Pak Wapres sampaikan tadi ya, Pak kemarin, kalau Pak Jokowi mau reshuffle segera dilakukan, gitu kan. Pak Jokowi sendiri juga sudah berkali-kali bicara bahwa reshuffle gitu. Selalu kalau ditanya reshuffle jawabnya besok, reshuffle jawabnya besok. Isu reshuffle sekarang tuh apa sebetulnya latar belakangnya? Seperti tadi disampaikan, betul memang isu reshuffle itu mencuat karena partai-partai koalisi pendukung Jokowi itu jengah ya, tidak ngerasa tidak nyaman dengan Nasdem yang mendeklarasikan capresnya duluan. Kemudian itu dijadikan alasan untuk mendorong reshuffle kabinet, termasuk kemudian muncullah nama-nama menteri yang didorong-dorong dengan sangat kuat agar diganti segala macam. Itu yang pertama ya. Yang kedua tuh setelah sinyal kuat dari presiden, dorongannya juga kuat banget. Berikutnya pertanyaan publik itu sebetulnya publik kan cerdas. Kan? Mereka bertanya, apa ya reshuffle ini hanya karena politik semata? Seperti tadi Mas Revo sampaikan, reshuffle kabinet, meskipun ini hak prerogatif presidennya, ya bahasanya suka-suka presiden lah ya. Kalau presiden tidak, namanya kan pembantu presiden. Kalau presiden tidak nyaman ya ganti, cari yang kerjanya lebih baik. Nah, poin kerjanya lebih baik ini perlu jadi perhatian. Jadi jangan sampai reshuffle itu cuma urusan politik. Kalau reshuffle cuma urusan politik, kemudian tidak ada pertimbangan lain ya soal kerjaan. Nah ini bahaya. Karena jangan lupa Pak Jokowi, nah ini penting ya, poin berikutnya adalah sedang membangun legasi. Menjadi presiden 2 periode, ya sipil, kemudian berhasil menanggulangi pandemi dan mempercepat pembangunan dengan sangat dahsyat. Jadi ini perlu jadi catatan pentingnya presiden. Artinya kalau besok ada reshuffle, kapanpun itu diumumkan ya, sukanya Rabu kan, Rabu Pon, Rabu Pahing. Kalau Rabu Pon masih Februari. Nah, kalau besok ada tuh Rabu Pahing, awal Januari. Nah, kapanpun diumumkan itu mestinya bisa mengakselerasi pembangunan yang Pak Jokowi canangkan. Jangan sampai reshuffle politik, walaupun lagi-lagi itu haknya presidennya, tapi tentu masyarakat akan melihat. Masyarakat melihat, pada akhirnya masyarakat akan mengukur tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Jadi ini harus menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dengan sangat baik. Nah, artinya reshuffle meskipun dengan jalur politik apapun tetap perlu ada pertimbangan kinerja. Nah, berikutnya posisi Nasdem seperti apa? Posisi Nasdem, kalau saya lihat sekarang sudah nothing tulus ya. Kalau kita lihat dari bahasanya Sekjen Partai tadi kan 3M ya. Mengusung, kemudian memenangkan, dan satu lagi adalah mendukung. 3M nih, 3M-nya Nasdem itu ditegasin, mau ngasih tahu presiden bahwa Pak Jokowi kami itu dari awal loh bersama Bapak gitu. Apakah kemudian mendeklarasikan capres duluan itu kesalahan? Kira-kira mau menyampaikan kayak gitu. Bahkan nothing tulus dari mana? Bahkan saya dengar memang beberapa menteri bisa saja mundur kalau memang sudah diperintahkan sama Surya Paloh, mereka udah prepare, udah siap-siap mundur gitu. Jadi nothing tulus benar-benar. Karena memang kalau sampai ada reshuffle dicopot karena politik ya, kalau ada urusannya kinerja kan enak tuh ya kan, masyarakat juga tahu ini objektif gitu kan. Kalau urusannya politik, nanti di politik itu ada efek terzolimi namanya. Nah, efek terzolimi versus dengan legasinya Pak Jokowi. Nah, saya kira itu yang betul-betul dipertimbangkan sama presiden. Walaupun bisa aja melakukan reshuffle, tapi saya kira Pak Jokowi akan sangat hati-hati. Jadi kita tunggu kira-kira pertimbangan Pak Jokowi mana yang lebih kuat antara rasionalitas ataukah desakan dari partai koalisi. Jadi kita tunggu nih tanggal mainnya. Baik, berbicara mengenai kinerja, PDIP ini mengatakan bahwa 2 Menteri Nasdem, Menteri LHK dan juga Pertanian, kinerjanya tidak sesuai dengan target. Namun sudah dijawab oleh Nasdem bahwa sebenarnya tidak kok, bahwa kinerja Kabinet Joko Widodo ini sudah sesuai dengan target, termasuk menteri-menteri dari Nasdem. Tanggapannya, Mas Revo? Iya, masing-masing punya versi sendiri-sendiri ya, Caca. Tapi yang jelas misalkan Menteri Pertanian gitu, Menteri Pertanian bisa mengklaim bahwa sepanjang 3 tahun jalanan pemerintahan ini tidak pernah ada impor beras misalnya. Jadi artinya itu hal yang sekarang menjadi catatan juga secara prestasi. Misalnya. Tapi kemudian kalau supply dari beberapa bahan sembako gitu misalnya, ada beberapa yang sampai sekarang harganya terus naik, misalnya telur gitu ya, harganya belum beranjak turun gitu. Tapi lagi-lagi kan kalau Menteri Pertanian bisa aja berdalih karena kalau persoalan harga itu adalah persoalan dari Kementerian Perdagangan. Nah, kalau misalkan PDIP memiliki data bahwa kinerjanya jelek, ya seharusnya memang dibuka dan kemudian
apa yang membuat poin-poinnya jelek gitu. Nah, kemudian Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo juga memiliki hak untuk mengcounter itu. KLHK juga sama di luar ada beberapa isu terkait dengan apa namanya perambahan hutan dan kemudian bagaimana KLHK memperlakukan organisasi-organisasi lingkungan. Tapi mereka Ibu Siti Nurbaya juga pasti punya data gitu. Nah, kalau udah kayak begini, memang datanya dibuka aja masing-masing. Satu sama lain memiliki versi dan lagi-lagi kemudian nanti masyarakat bisa menilai apakah kemudian kalau misalkan ternyata diganti atas alasan apa, dan kemudian kalau misalkan tidak diganti apa alasannya. Itu Zarza. Baik, kemudian catatannya Detikcom akan kinerja dari dua menteri tersebut, Menteri LHK dan juga Menteri Pertanian seperti apa? Karena ada dua versi yang berbeda antara PDIP dengan Nasdem. Oke, ya memang pasti ada dua versi yang berbeda ya dari partai koalisi dan pendukung apa yang mendorong agar reshuffle Nasdem di reshuffle pasti akan jelek-jelekin, itu standar lah pasti. Namanya juga dorong reshuffle, ya kan pasti ya cari-cari lah gitu kan. Sebaliknya di Nasdem karena menterinya mau dicopot ya pasti juga muji-muji begitu kan. Nah ini yang kurang apa? Yang kurang sebetulnya ada yang namanya standar. Kita kan barang-barang Indonesia aja kalau dibikin ada SNI-nya kan, ada standar nasional, ada syarat-syaratnya. Nah ini ada nggak standar nasional menterinya Pak Jokowi ini? Nah, Pak Jokowi ketika bikin kabinet ada nggak key performance index-nya gitu? Nah sekarang buka aja key performance index-nya. Jadi programnya apa, jadi atau enggak, centang-centang yang jadi, centang yang enggak jadi, coret-coret gitu. Dan sekarang untuk pertama kalinya ayo buka dong data kinerja menteri ini, ya kan? Supaya clear gitu. Jadi kalau memang ini gagal, coret. Ini benar. Jadi nggak bisa, kalau politik ya kan, yang berkepentingan mendorong reshuffle ya bilang jelek, yang berketakut di reshuffle ya bilang baik gitu kan. Jadi mendingan sekarang buka aja tuh indeks-indeks penilaian itu. Before-nya seperti apa dan after-nya seperti apa. Nah dari situ orang akan melihat nih, ayo kalau gitu ayo Pak Jokowi sekarang buka aja gitu, biar kelihatan bahwa reshuffle ini yang benar-benar karena kinerja. Kayak gitu juga bisa mendidik partai koalisi. Nah, gitu bahwa kan dari awal selalu bilang bahwa menteri itu tidak boleh mendikotomikan profesional dengan partai. Ya kan? Karena katanya orang partai juga ada yang profesional kan. Nah, sekarang buka datanya dong. Nah, buktikan bahwa memang nggak pantas lagi kita mendikotomikan profesional dengan parpol gitu kan. Itu yang karena memang di sisi lain juga sebetulnya banyak juga kalau kita bicara kinerja menteri, banyak juga menteri yang memang sekarang juga Mas Revo sampaikan tadi betul-betul bekerja untuk politik, untuk Pilpres 2024 gitu. Bahkan ada beberapa menteri yang konon katanya sekarang lagi lebih-lebih negosiasi mau jadi ketua umum partai gitu. Yang kayak gitu-gitu juga kan Pak Jokowi harus clear ya kan. Maksudnya tentu kita harus mendorong reshuffle itu betul-betul profesional. Ya kan. Jadi kalau memang kena ya karena profesional, enak nanti setelah itu tinggal penggantinya. Nah, penggantinya dikasih juga tuh standar nasional menteri lagi tuh. Key performance index-nya kasih lagi. Baik. Nah, gitu. Jadi bekerja berdasarkan data dan fakta begitu. Baik, tadi juga Mas Elvan menyebutkan mengenai politik terzolimi. Kalau misalkan ternyata di reshuffle lebih kepada nuansa politiknya dibandingkan kinerjanya. Tanggapannya Mas Revo, catatannya seperti apa? Ya ini kan yang terjadi ketika tahun 2004 ya pada waktu itu. Ada Pak SBY pada waktu itu berdebat keras dengan Pak almarhum Taufik Kemas, kemudian Pak SBY mundur gitu ya. Dan itu kan kemudian yang pada waktu salah satu yang yang mendorong juga elektabilitas Pak SBY pada waktu itu adalah efek terzolimi. Nah memang tidak menutup kemungkinan akan seperti itu karena memang presidennya ada gitu ya. Tergantung bagaimana narasi yang dibangun kemudian. Kalau misalkan benar kata Mas Elvan, kalau misalkan KPI-nya sudah sangat bagus tapi kemudian diganti, maka campaign bahwa terzolimi itu kan bisa aja muncul gitu. Apa alasan kenapa diganti? Padahal kan kinerjanya bagus misalnya seperti itu. Maka itulah ini hal-hal yang juga pasti dihitung juga oleh Pak Jokowi karena jangan sampai kemudian itu menjadi blunder ya, menjadi backfire untuk pemerintahan yang sedang berjalan dan partai politik yang menjadi koalisi pendukung pemerintahan.
Baik, dinamika apapun yang terjadi mengenai isu reshuffle ini, namun pada akhirnya reshuffle tetap hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Seperti itu ya Mas Elvan dan juga Mas Revo, kita akan mengawal saja sebagai media bagaimana isu reshuffle ini akan berjalan. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza dan juga Wakil Pemimpin Redaksi Detikom Elvan Dhani Sutrisno.